Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali Waalaikumsalam. menjumpai Anda semua. Saya Heru Subono Arif bersama dengan Dan rekan saya saya. Anggi Beta. Ya, kembali kami temani Anda semua dalam program Off the Record membaca berita di Balik Berita. Mbak Agi, Mhm, Anda kayaknya udah lama ya nggak bikin konten tentang Pak Jokowi. Kayaknya sibuk soal mhm. soal Iran ini. Hah? Nggak, Iya ya emang Mas nggak ada Erso. kabar Mbak Agi? Kan kemarin Iya, datang ke istana kan sempat kan kemarin. betul, betul. Dan itu kemudian duplikasi, disiarkan gitu ya oleh para pendukung Jokowi dan Oh, juga oleh akun-akun diglorifikasi ya maksudnya YouTuber. ya. Iya, Hmm, ya. itu disiarkan sebagai salah satu prestis dari Jokowi, bagaimana Jokowi ini berdiri sejajar dengan Prabowo dan juga SBY Ya iya gitu. kan sama-sama presiden kok kan Iya, gitu. iya, Hmm, iya, masa hmm, Pak Prabowo di sebelahnya Pak SBY kemudian Jokowi di belakang kan juga tidak iya, seperti itu protokolernya. Tapi iya. artinya di sini bagaimana Jokowi masih sangat dianggap apa nasehatnya diperlukan oleh Oke. istana dan sebagainya. Ini luar biasa. Kalau dari pihak Pak SBY biasa-biasa saja. Saya lihat Hmm, di hmm. akunnya Partai Demokrat, akunnya AHY apa dan sebagainya, ya itu sebagai sesuatu hal yang Ya, wajar, bukan sesuatu malah hal yang yang biasa. banyak dikutip orang itu dikutip media ketika Pak SBY bikin podcast sendiri ya, mulai podcast Betul. perdananya yang membahas Itu itu viral malah. ya, ya itu Mhm. malah banyak dikutip orang. Oke, tapi saya kira mungkin kita nggak ngomongin Jokowi langsung ya Mbak Agi ya, kita udah Mhm, ya mhm, sekarang sekali-kali mhm. puasa lah, ini kan bulan puasa tuh. Pak. Ya. Iya, ya. Jadi ini nama Pak Jokowi kembali Mm-mm. viral dan bahkan rekamannya itu menjadi rame, Mas Irsu. Mm, Pada ya. rekamannya sudah lama ya. Mm-mm. Itu yaitu rekaman ketika Jokowi berhadapan dengan Fadia Arafik, yaitu Berhadapan Bupati maksudnya Pekalongan. bertemu atau berhadapan? Duduk berhadapan seperti Oh, biasa ketika duduk menerima. berhadapan. Ya, ya. Mhm. Mm-mm. Duduk berhadapan di Mm. kediaman Pak Jokowi di Solo, yaitu ketika kita eh, pasti tahu ya pada tahun 2023-2024 itu kan rame sekali calon bupati, calon Oh, wali kota, ini calon ini gubernur ya ini minta termasuk restu. yang di minta restu di endorse oleh Pak Jokowi ya. Jadi ini Betul. kayak bunyi iklan dulu ya. Mungkin banyak anak sekarang nggak kenal tuh. Satu lagi dari yang di endorse dari Jokowi ya. Kira-kira gitu ya dulu kan. Satu lagi dari Mayora begitu Ya, ya. ya, Satu ya. lagi dari Solo Oh, begitu. iya, Jadi satu ini lagi. memang masuk, Nah, termasuk oke. yang di endorse Mas Hersu. Karena Fadia ini kan dari Partai Golkar ya, ini Mhm, partai pendukung Jokowi begitu. Dan mhm. rekamannya kembali viral ketika Jokowi mengatakan bahwa saya titip Kabupaten Pekalongan kepada Ya, Fadia Arafik dan Pak Sukirman begitu, itu wakilnya ya. yes. Fathia, Mas Firman, saya titip Kabupaten Pekalongan. Wah, kaget. Meledak. Nah, ini sebenarnya tip itu untuk apa gitu. Kalau kita kan selalu dulu membahasnya bahwa mengendorse ini itu dalam rangka ya persiapan tahun 2029 dan Pak Jokowi sendiri mengakui kalau nggak salah berapa waktu itu 84 ya Pak Agi, jumlahnya atau berapa? 84, Ya betul. Di 84 seluruh kepala daerah Indonesia itu ya yang ya gitu ya. di-endorse. Itu berarti Yang dari dititipi. yang ya Mhm, itu berarti wali kota dan apa dari gubernur, wali kota sampai bupati gitu ya. betul. Dan kita kan kemarin ngomong kaitannya itu dengan soal populasi dari para pemilih yang kita bisa menduga Mhm, bahwa sebagian besar yang di endorse Pak Jokowi itu kan pasti di Jawa dan beberapa kan sebelumnya udah berapa orang yang ditangkap itu oleh KPK kita sebut Bupati Pati ya Pak Bupati Pati itu sama Sudewo yang bagi terus kemudian betul. Wali Kota Madiun. Mhm, Wali Kota Madiun kan juga semua dia juga di endorse. Ada lagi nggak di luar dua nama itu? iya. Masih ada lagi Mas Irsu, waktu itu sudah pernah kita bicarakan di podcast, Hmm, cuman saya hmm, takut salah sebut nama ya, tapi hmm, masih ada lagi. Karena hmm, memang ya kita tahu dari tahun ke tahun ini jumlah bupati begitu, hmm. terutama yang banyak ini kan jumlah bupati ya sebetulnya. Di Indonesia selain gubernur dan juga wali kota, tapi bupati itu yang terkena OTT KPK atau yang kemudian Ya, melakukan korupsi itu kan memang banyak sekali iya, jumlahnya. oke. Nah, tapi yang menarik wali kota ini kan banyak orang yang nggak ngeh gitu kalau ada
wali kota perempuan dari sana yang rame-ramenya kan setelah ditangkap oleh KPK ini. Dan yang menarik, Bupati, Bupati, Bupati sorry ya, Pekalongan. yang kok Pekalongan tuh belum 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 wali kota ya, masih bupati ya. Iya Oke, betul, ya. Nah, masih kabupaten. yang menarik itu kan ketika dalam jumpa persnya itu Mhm, Deputi Penindakan, udah bukan PLT lagi ya sekarang ya, Pak Asep Guntur Raharjo, itu mhm. yang dia Asep menyatakan Guntur bahwa Raharjo. dia Mhm. mengaku si Fadia Arafik ya namanya ya. Siapa sih nama aslinya? Betul. Bukan itu ya nama aslinya, tapi sebutnya Fadia Arafik ini ya. Fadia Rafiq Dia ya. dia kan katanya dia itu penyanyi dangdut, jadi dia nggak tahu soal atau birokrasi dan sebagainya gitu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengan dia ini, Mbak? Tapi sebetulnya itu hanya semacam sanggahan aja atau alasan saja sih ya Mm-mm. Mas Hersu. Mm-mm. Karena Fadia Rafiq ini kan tahun 2011 itu dia sudah menjadi wakil bupati. Tahun Dan 2011, terus kemudian terjadi bupati setelah itu. 2016 ya sampai Mm-mm. 2016. Oh, Terus jadi incumbent kemudian ini dia. Jadi, iya, dia incumbent untuk yang sebelumnya. Setelah itu ah, dia tidak menjabat. Dan mm-mm. dia ini adalah juga ketua DPD Partai Golkar di Mm, Pekalongan. Jadi mm, bagaimana mungkin tidak tahu soal tata kelola pemerintahan, tata mm, kelola organisasi begitu. mm, mm. Ini memang apa namanya? eh, KPK sendiri juga mengatakan bahwa modus yang digunakan oleh Fadia Arafik ini sesuatu yang advance gitu, sesuatu yang maju dalam bidang korupsi. Jadi Gimana? Emang korupsi yang di zaman bahela gitu dengan korupsi yang sudah lebih sophisticated apa bedanya sih? iya, nanti kita jelaskan ya Mm, kronologisnya. Tapi yang jelas tadi kata Mas Hersu, dia tidak apa tahu soal tata kelola pemerintahan. Ya ini hanya alasan saja ya Mas mm, Hersu untuk berkelit lah alasan mm, berkelit. mm, Karena itu tadi 2011 2016 dia sudah menjadi wakil bupati dan kemudian pada 2020 dia running untuk bupati, terpilih pada dilantik 2021 sampai dengan 2025 kemarin. Tapi tahun 2024 dia kan running lagi untuk mm. periode kedua jadi incumbent dan kemudian 2004 dilantik 2025 sampai 2030 tapi pada tahun 2026 sudah di OTT menjadi dan sekarang menjadi tersangka tunggal ya padahal yang dibawa ke KPK itu kan banyak 14 apa kalau tidak salah Mm. tersangka tunggalnya adalah Bupati Fadia Arafik ini begitu. Nah, coba apa yang dikatakan itu memang menarik sih ya Mas Hersu apa yang dia berkelit bahwa sebagai apa namanya pedangdut atau artis dia tidak tahu ini sampai Pak Asep Guntur Raharjo menyebut-nyebut mencontohkan soal Ronald Reagan mantan presiden Amerika Oh yang iya, sudah iya. Mm, almarhum itu kan mm. dulu juga artis Artis sampai Arnold sejauh Arnold itu Schwarzenegger itu malah juga artis dan juga apa binaragawan Gubernur ya. California Iya, iya. ya. Mm, Mhm. mm. Ya ini aneh dan kita tahu loh Mas Ersu kita paham gitu kalau saya artis atau yang tadinya pengusaha atau apapun ketika dia terpilih menjadi anggota DPR misalnya atau dia kemudian running untuk eksekutif ya dia terpilih menjadi gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya itu ada kursusnya teman-teman jadi banyak sekali pakar Bah- hukum gitu yang Bahkan memberikan retreat kalau kemarin ya. Sekarang zaman eranya Prabowo disebut retreat gitu ya, Mbak ya. betul, disebut retret itu kan yang menyelenggarakan pemerintah sendiri, yang menyelenggarakan negara lah begitu Departemen kan Dalam dengan Negeri, Kementerian Dalam Negeri. betul Hmm. pakai uang APBN. Tapi yang secara pribadi mereka ini bisa kursus ke para pakar hukum tata negara, Mas Ersu. Ya, itu Para sih hukum kita nggak bisa terlalu iya, berharap banyak lah. Tapi gini, yang saya coba telusuri dia ini kan keluarga politisi. Jadi menurut saya dia bukan penyanyi dangdut yang naif gitu loh menurut saya. Dia memang punya keluarga dilingkungi oleh keluarga politisi, jadi dia sangat paham hal yang semacam itu gitu. tahu, ini Mm-mm. hanya sekedar berkelit saja Ya, ya, begitu. ya. Iya, iya. Tadi saya menyambung yang tadi ya, misalnya Pak Jimli. Pak Jimli itu memberikan edukasi kepada para anggota DPR yang belum pernah menjadi anggota DPR. Saya tahu persis berapa tahun yang lalu itu bisa memberikan semacam kursus lah ya, tapi yang penting-penting yang singkat sehingga dia mengerti tata cara pemerintahan, mereka mengerti soal hukum-hukum yang penting apa dan sebagainya begitu. Jadi bisa belajar. Apalagi ini seorang incumbent gitu. Ini sampai eh,
apa namanya, sampai Pak Asep Guntur Raharjo ini mengatakan bahwa kami pikir sih tergantung kepada pribadinya, tidak bisa kami mengeneralisasi bahwa seorang entertainer masuk ke ranah politik lalu di politiknya tidak akan jalan. Banyak juga yang berhasil seperti saat ini yang ada di DPR, ya di DPR banyak sekali ya, ada Once, ada Ahmad Dhani, ada banyak sekali yang kemarin. Kemudian Eko ya dari PAN, ada juga Uya Kuya itu dari PAN juga begitu ya, walaupun kemarin sempat bermasalah karena Iya. pernyataan yang tidak proper begitu. Tapi Mm. artinya mereka ini kan kita lihat bukan tidak ada kinerjanya, mereka ini juga memiliki kinerja yang bagus untuk apa namanya, untuk daerahnya masing-masing juga begitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Fadia Arafik ini memang aneh begitu. Sampai Bima Arya juga apa Wakil Menteri Dalam Negeri juga berkomentar gitu ya. Ya belajarlah katanya begitu kalau seandainya sudah menjadi, apalagi ini sudah bertahun-tahun kok menjadi wakil bupati dan menjadi Tapi bupati dan menurut gitu. saya tapi kalau lihat modusnya itu bukan soal tahu nggak tahu, soal tata kelola, pakai common Malah sense justru saja. dia tahu Mas Hersu. Iya, oh iya justru tahu kan ya. Pakai common sense saja orang tahu bahwa hal semacam itu nggak bisa dilakukan, apalagi kan ini berkaitan dengan semua proyek-proyek di OPD, organisasi perangkat Iya. daerah itu semua Hmm. di apa diberikan kepada perusahaan keluarganya ya, yang disebut perusahaan Betul. perusahaan bunda gitu ya, Mayoritas. yang di situ yang jadi pengurusnya adalah suami dan anaknya, dan berarti kan ibu bupati ini juga apa istilahnya ini penerima manfaat ya itu disebutnya ya. Betul. Hmm, Hmm. ya. Iya, malah berbagai media itu Hmm, menyebutkan soal apa pasal yang diterapkan kepada Fadia Arafik ini adalah hmm, sesuatu yang baru. Jadi ini hmm. baru pertama kali Apa mengenakan tuh? pasal ini, KPK Apa? ini. Jadi Hmm. misalnya seperti kumparan, memberi judul, canggihnya korupsi Bupati Pekalongan, bikin KPK pakai pasal tak biasa dalam OTT. Oh, Jadi di sini, Mas Hersu, biasanya dalam OTT KPK itu menerapkan pasal terkait penyuapan atau pemerasan. oke. Jadi kalau pemerasan memang secara aktif dia memeras dan kemudian dia mendapatkan sesuatu. Hmm, hmm, Nah, ini pasal yang diterapkan KPK kepada Fadia ini adalah pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor. Jadi bukan pasal itu lagi. Bunyinya seperti ini, pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan dan persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. hmm. Jadi eh, pasal-pasal ini baru ini diterapkan Mas Edisu karena memang dia bermainnya di outsourcing. Outsourcing ini tenaga ya, SDM-nya, sumber daya manusianya, dan juga untuk proyek-proyeknya, pengadaan proyek itu tadi. Jadi konstruksi perkara, ini kata jubir KPK ya, Budi Prasetyo, konstruksi perkara dan pengenaan pasal 12 huruf I dalam peristiwa tertangkap tangan di Pekalongan ini adalah yang pertama di Hmm. KPK. Hal ini sekaligus menunjukkan modus tindak pidana korupsi terus bermetamorfosis menjadi semakin kompleks dan rumit. Karena itu dukungan publik dan pemangku kepentingan terkait lainnya Hmm. seperti PPATK menjadi penting. Jadi ini soal support informasi, data, termasuk transaksi keuangan sudah disupport oleh PPATK begitu. Jadi kalau seandainya kita tahu ya, Fadia Arafik kan kemarin bilang demi Allah saya tidak melakukan ini. Tidak ada sedikit pun yang disita dari saya begitu, tidak ada uang, tidak ada apa. Kalau OTT biasanya ada yang disita begitu. Ini saya tidak ada begitu. Hmm. Sambil dia menutup mukanya, dia mengatakan tidak bersalah tapi wajahnya ditutupi. Jadi perihal canggihnya modus korupsi tersebut juga sempat diungkap oleh Asep Guntur Raharjo, ini ditulis ya oleh Kumparan. Apa yang terjadi Pekalongan ini sudah bentuk pidana korupsi yang sudah lebih maju dibandingkan dengan suap konvensional. Itu Biasanya suap saya konvensional pakai amplop coklat gitu saya kan. saya prihatin dengar saya mah itu ya, gitu masa Luar biasa. masa dibilang lebih maju dan saya walaupun menurut saya sebenarnya nggak lebih maju kok. Karena apa? Karena ada seorang kepala daerah dia tidak tahu aturan bahwa kalau kemudian suami dan anak-anaknya itu membuat perusahaan nggak boleh, harusnya menerima, bahkan ini malah spesial banget dari katanya 19 OPD semua outsourcingnya ke dia gitu gitu Mbak Egi ya. Ya. Iya, jadi sudah banyak dalam 1 tahun Hmm. itu proyek-proyek
masuknya ke perusahaan keluarga ini. Nggak terlalu Dan canggih-canggih amat lah itu menurut saya. Semua orang iya, juga tahu. betul. Itu kalau yang Tapi canggih ini itu memang disamarkan gitu loh Mbak. Yang kalau yang canggih itu ya. iya, Ya. iya betul. Tapi ini menjadi berhasil korupsinya itu Mas Herssu karena anaknya juga menjadi anggota DPRD dan Oh, dan suaminya juga menjadi anggota DPR, DPR oh, pusat ya di Jakarta. Jadi oh. suaminya ini namanya Ashraf, Ashraf Abu atau Ashraf Khan. Ini seorang penyanyi dari Malaysia, Mas Herssu. Kalau dulu ingat Hmm. tahun berapa ya? Tahun 90-an gitu. Zaman kita masih kuliah Mas Herssu ada lagu Sarmila itu yang menyanyikan suami dari Fadia ini yang kemudian setelah menikah dengan Fadia dia menjadi WNI, Nah, menjadi WNI dan kalau kemudian 90-an saya udah nggak kuliah, Mbak. Udah kerja. Oke. Jadi, ya usianya berarti lagian Mas Herssu kan juga masih kuliah udah jadi wartawan ya. iya. Oke. Ya. Iya ya, jadi setelah menikah dia kemudian menjadi WNI, Hmm. masuk ke Golkar menjadi anggota DPR. Nah ini sekeluarga nih anggota DPR, anggota Golkar, kader Golkar Mas Herssu. Oh, Anaknya pejabat semua ya, pejabat publik semua ini pejabat ya. semua. Hmm. Anaknya Sabik juga menjadi anggota DPR. Nah, anaknya ini yang kemudian Oh, membantu ibunya mengintervensi begitu oh. proyek-proyek yang ada di Pekalongan. Nah, itu Tapi yang kemudian menjadi tersangkanya cuma modus satu ya. orang, tapi ya. Ya, tersangkanya sejauh ini masih Fadia ini karena mungkin dia sebagai otaknya ya, sebagai pengatur semuanya. Bisa jadi nanti sesudah diperiksa dan sebagainya, maka akan merembet ke yang lain ya. Nah, coba kita lihat Mas Herssu, ini menarik nih kronologis kasus ini. Jadi perkara bermula ketika Fadia ini mendirikan PT Raja Nusantara Berjaya atau RNB. Nah, perusahaan ini didirikan siapa lagi kalau bukan dengan Muhtarudin Ashraf Abu yang itu tadi disebut Ashraf Khan atau Ashraf Abu itu. Dia ini adalah suami anggota suami Fadia yang menjadi anggota DPR. Ini bekerja di pusat begitulah ya. Dan kemudian yang bekerja di daerah siapa? Yaitu Muhammad Syafiq Ashraf selaku anak Fadia yang jadi anggota DPRD Pekalongan. Jadi mereka ini yang kemudian mendirikan perusahaan itu, yang perusahaan itu yang kemudian menerima proyek-proyek itu. Nah, Hmm. perusahaan itu bergerak di bidang penyediaan jasa yang aktif di berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Jadi setelah dibentuk mereka aktif ikut tender begitu di lingkungan Pemkab Pekalongan. Nah, di perusahaan itu Ashraf menjadi komisaris, kemudian Sabik anaknya menjadi direktur, sementara Fadia menjadi beneficial owner. Tapi kemudian Fadia namanya diganti dengan orang kepercayaannya yaitu Rul Bayatun. Nah, ini yang sering disebut-sebut nih Rul Bayatun yang mendapatkan aliran dana juga menurut Hmm. KPK. Hmm. Nah, pegawai RNB itu tadi diisi oleh tim sukses Bupati. Jadi tim suksesnya Lengkap masuk ya. ke situ ya, yang ditugaskan untuk bekerja. Tim sukses ini masuk ke RNB dan juga dimasukkan ke sejumlah perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Jadi tersebar di mana-mana. Tim suksesnya itu tadi. Ini cocok sekali nih dengan Jokowi ya. Di mana tim suksesnya menjadi komisaris, menjadi direktur apa di berbagai BUMN Ke ini situ betul-betul lagi Mbak Aki. betul-betul Oke. apa layak untuk di-endorse oleh Jokowi karena caranya pun sama. Nah, setelah setahun beroperasi, RNB mendapatkan banyak proyek pekerjaan dan pengadaan jasa outsourcing lah di Pemkab ya. Eh, nah, berbagai proyek itu bisa dimenangkan karena adanya intervensi dari Fadia dan Sabik kepada sejumlah kepala dinas. Nah, terutama ini Sabik yang banyak Operatornya ya. disebut-sebut oleh media. Operatornya di lapangan karena dia anggota DPRD. Anggota DPRD yang artinya kalau ada tender apa dan sebagainya, dia bisa beroperasi di tingkat DPRD-nya, Mas Herssu. Nah, sepanjang 2025 saja, PT RNB ini ada 17 proyek di perangkat daerah, termasuk 3 RSUD dan 1 kecamatan. Banyak Proyek banyak bang, yang banyak ya RSUD-nya sampai 3 ya. iya, RSUD sampai 3, sampai mereka memiliki grup WhatsApp gitu pakai nama RSUD itu untuk membicarakan proyek-proyek ini. Rupanya Hmm. mungkin cukup besar ya proyek di RSUD Ya, itu. kita bisa bayangkan lah RSUD Mbak Agi kalau pasti dia Betul. nggak bukan puskesmas kan disebutnya ya. Iya, RSUD di daerah itu cukup besar biasanya. Ya. Nah, uang yang diterima PT RNB ini sejumlah 46 miliar. Luar biasa. Dan sebanyak 22 digunakan untuk menggaji pegawai. Dan 19 miliar lainnya mengalir ke keluarganya Fadia ini tadi, Mas Hersu. Itu kalau dijumlahkan masih 41 miliar sih. Jadi 5 miliar kemana ya? Belum dijelaskan oleh KPK.
Nah, yang jelas dia sudah membantah terjaring OTT karena biasanya OTT kan disertai dengan Barang bukti, penggeledahan rumah, penelitian barang penggeledahan yang kantor. hmm, Iya, terus kemudian juga ada amplop coklat yang dalam bentuk Singapura dolar, dolar Amerika apa dan sebagainya. Itu kalau OTT-nya di tingkat pusat ya, kalau di daerah seperti ini, tapi sudah ada kok yang apa namanya, yang disita oleh KPK gitu. ya, Hanya belum perlu dijelaskan ya. ya. Seru nih kasusnya ya. Tapi ya, Betul. tapi saya sebut tadi kan keluarga ini keluarga politik ya, Mbak Agi. Kalau nggak salah Mhm. ada adiknya juga, ada istri kakak iparnya ya, berarti yang jadi anggota DPR RI juga ada, yang jadi anggota DPRD di Kota Depok juga ada, kan gitu ya Mbak Agi. Oh begitu ya, Ya Kota ya Depok juga ada ya ya. Mas Hersu ya? Bahkan Mhm. waktu itu sempat adik iparnya bakal maju juga menjadi calon wakil wali kota Depok berpasangan dengan incumbent dari PKS, tapi kemudian kalah kan gitu. Oh, Ini oh menarik, ini begitu begitu. keluarga ini cukup menarik. Ya. Iya, 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 betul. Ini ada rinciannya juga nih Mas Hersu. Mm-mm. Proyek 46 miliar itu mengalir ke keluarganya tuh. Ya, Ah, coba ya. Dari jumlah ini ada saya bacakan rinciannya. 22 miliar tadi untuk gaji pegawai outsourcing, sekitar 19 miliar tadi ya dibagikan kepada keluarga. Nah, rinciannya keluarga ini adalah Fadi Arafik itu 5,5 miliar. oke. Kemudian Muhtarudin Asraf, suami yang menjadi anggota DPR dari Partai Golkar mendapatkan 1,1 miliar. Kemudian Sabik Asraf, anaknya itu mendapatkan 4,6 miliar. Mehnasna, yaitu anak juga mendapatkan 2,5 miliar. Kemudian Rul Bayatun, orang kepercayaannya yang menggantikan nama Fadia di perusahaan tadi, RNB tadi, mendapatkan 2,3 miliar. Dan ada penarikan tunai sebanyak 3 miliar. Ini data ini apa namanya didapat oleh KPK tentu saja atas kerjasama dengan PPATK. Dan pengaturan distribusi uang itu dilakukan melalui grup WA atau WhatsApp bernama Belanja RSUD. Jadi Loh, samarannya itu ya. jadi tadi itu proyek RSUD-nya ada tidak sih Mbak? Kok ini ada grup nggak? Ada, Oh, oh ada memang ada pembangunan. 3 proyek Nah, RSUD. nah, Nah, terus mereka kalau ini bikin, belanja RSUD gitu namanya gitu. iya, nama grup Oh, WA-nya. Sementara itu untuk oh, mengatur keseluruhan proyek, iya iya iya. bagi-bagi itu Nah, tadi tapi kalau ada begitu. aliran dana begini kan sebenarnya harusnya yang lain juga jadi tersangka dong Mbak Agi ya. Iya, saya rasa perlu bukti lebih lanjut ya. Kalau tersangka kan paling tidak ada 2 bukti. Nah, Ya, mungkin buktinya itu nanti pada saat pemeriksaan saya rasa ya. biasanya seperti ini. Nggak mungkin ada sebuah korupsi yang cukup besar untuk Hmm, daerah, untuk ukuran daerah, dan hmm, kemudian tersangkanya hanya tersangka ya. tunggal seperti ini. Oke. Ada yang lain informasi tentang Pak Dia ini menarik juga kan? Saya nggak terlalu Ya, iya, mengikuti kasusnya, tapi iya. saya tahu bahwa ada ini. Cuman menjadi menarik ketika oh ternyata dia termasuk yang di-endorse oleh Jokowi gitu. Hmm. Betul, Mas Erso ini menjadi apa namanya menjadi menarik karena juga Mas Erso mungkin masih ingat ada korupsi Al-Quran. Korupsi Al-Quran. Oh iya 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 benar 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 benar. Ya. Heeh, Iya, heeh. ya Itu masih keluarga ya, itu masih kakaknya itu masih. Apa? kakaknya, Oh iya, kakak bukan itu adik ya, kakak bukan, itu. Oh itu kakak kandung itu Mas Hersu. oh iya iya. Iya, Siapa namanya? namanya Fat El Fos, Oh Fat disebutnya Elfos. Fos, El Oh bukan Fos, pakai ya. bukan pakai Arafik itu bukan ya? Iya, Fat El Fos Arafik lah, sama Nah, saja ya, ya, juga ya. Kalau begitu ya. Pak Rafiq ini kan memang penyanyi dangdut senior ya. Tapi Oh, sangat-sangat senior. ya, Saya masih SD dulu Mas Hersu ya, oh waktu iya ya, pas ngetop-ngetopnya gitu sama pakai goyangnya ya itu. goyang pakai celana panjang yang cutbray gitu Cut loh. Bray. Tapi luar biasa ya, anaknya jadi politisi. Sayangnya ya terkena kasus ini. Betul. Kalau kakaknya waktu itu KPK juga kenanya atau 2 kali di penjara Mas Hersu. Jadi oh kakaknya ini juga dari Golkar ya. Coba saya bacakan nih profilnya. Fat Elvos adalah kakak Nadia ya, tersandung korupsi Al-Quran. Fadia. Itu iya, sudah 2 kali di penjara. Jadi tahun 2015, 2018, Fat ini pernah dipercaya menjadi ketua KNPI. Jadi sebenarnya karir organisasinya itu bagus, Mas Bagus Hersu. ya. Dia bagus. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua bidang pemuda dan olahraga MKGR, ya Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong dari Hmm, sayapnya Partai Golkar. hmm, Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG. Jadi hmm, lengkap ini. Juga dia pernah saat ini ya dia menjabat sebagai Ketua DPP Bapera, saya lupa ya kepanjangan dari Bapera itu apa yang dia dirikan lah begitu. hmm. Nah,
korupsinya itu menyangkut suap kepada mantan anggota DPR RI WAOD Nur Hayati. Masih ingat ya Mas Hersu, itu Iya, kasusnya iya, cukup iya, iya, panjang iya, waktu iya, itu. iya. Ya WAOD ini. Suap Ah, itu berkenaan dengan upaya pemberian dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun 2011 di 3 kabupaten yang ada di Aceh. Jadi hmm. saat itu Fat ini masih menjabat sebagai ketua AMPG dan dia saat itu ditahan mulai bulan apa ya, Juli 2012, dan kasusnya itu dimulai pada tahun 2010, jadi 2 tahun sebelumnya. Tapi dia nggak pernah Jadi menjabat publik ya, nggak pernah jadi anggota DPR, nggak pernah ya. iya, setahu saya sih enggak ya. Setahu saya Ah, enggak. Tapi dia aktif saja. Akunnya dia maupun akun istrinya tuh akun yang aktif begitu ya. hmm, hmm, Dan iya, yang untuk apa ya? Yang untuk Aceh ini menyangkut di PD Jaya, Aceh Besar, Bener Meriah, yaitu hmm. soal penerimaan dana penyesuaian infrastruktur ya, biasa Mas Yesu kalau di Ya, daerah kemudian wah, ingin kayak gitu supaya ya. dana Cepat infrastruktur itu mainnya masuk sama ke. anggota DPR ya, kayak gitu. Iya, istilahnya ada makelarnya lah, kurang lebih Hmm, seperti itu. Nah, hmm, saat itu dia dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan ya, denda 50 juta. hmm. Tapi setelah bebas, dia kembali tersandung kasus korupsi, yaitu korupsi Al-Quran itu tadi. Dia Oh, apa namanya, terlibat dalam praktek korupsi pengadaan Al-Quran, pengadaan laboratorium hmm, komputer di hmm, MTS Kementerian Agama tahun 2011-2012. ya, Dan dia terbukti menerima suap 3,4 miliar. yes, Ini kakaknya, sekarang adiknya gitu. yes. Sayang sekali ya keluarga-keluarga seperti ini ya Mbak Agi kan dia sebenarnya Betul. sudah melakukan mobilitas vertikal dari bapaknya sebagai penyanyi dangdut menjadi politisi yang sebenarnya harus jabatan terhormat itu posisi-posisi tapi dengan Iya, kasus semacam dan ini sukses sebagai politisinya ya, sukses artinya ya, ya. seorang wanita terpilih begitu Iya. menjadi Dan kok bisa apa bupati. tiba-tiba bisa jadi bupati di Pekalongan aja kan menurut saya menarik itu kan itu ya. Tadinya oh ini Arab Pekalongan kan di Pekalongan juga banyak Arab Pekalongan tapi kan mereka ini bukan Banyak, Arab banyak. ya, bukan Arab mereka ini Mhm. Pakistan ya, Pakistan atau India ya seperti kalau Ashrafnya itu Iya. India ya. Heeh. Tapi Hmm. kalau di sana menyebutnya ya Arab ya Mas Ersu. Oh Kadang gitu orang ya. karena wajahnya hampir Ya, sama ya. yes. Mereka ini menjadi pedagang-pedagang ya Yang ya batik ya seperti Pekalongan, di banyak orang Arab. Pekalongan itu banyak itu kuat sekali tradisi agamanya juga bagus karena banyak anu ya para Betul. pedagang Arab di situ. Oke, Mhm. Mbak Agi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini sampai ketemu lagi insya Allah dalam episode berikutnya. Kami mohon pamit, saya Hersman Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap berakal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh.